batu lingga seperti ini. Ini adalah ciri khas umat Hindu. Era Islam sudah tidak lagi menggunakan lingga seperti ini. Ini ada pohon tua ya, keringnya sepertinya udah mati pohonnya, tapi udah tua ini pohonnya, nggak tumbang-tumbang ya. Dari dulu udah ada Kimol ini ya. Nah ini juga nih, ini makam nih, ini makam tua nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kami berada di makam Slamet Tajuk Pangeran Tubagus Atik. Pangeran Tubagus Atik bin Sultan Ageng Tirtayasa. Seperti apa jalannya aja kita ke atas.
bin Sultan Ageng Tirtayasa. Di sekitar sini juga banyak terdapat makam-makam tua ya, makam-makam tua, atau menurut kami, menurut saya, ada lingga-lingga seperti ini, berarti zaman dulunya di sekitar sini mayoritas sebelum masuknya Islam itu agamanya kebanyakan memeluk agama Hindu, karena lambang-lambang seperti lingga seperti ini batu lingga seperti ini. Nah, ini adalah ciri khas umat Hindu. Era Islam sudah tidak lagi menggunakan lingga seperti ini. Nah, ada keunikan dari batu lingganya. Ini batu lingga ini melambangkan kesuburan. Kalau bentuknya seperti ini biasanya ada yoninya. Yoninya kemungkinan besar di sekitar sini juga, tapi saya kurang tahu juga. Ini lingga, ini lama nih. Ini lama. Ini kuno nih. Ini sebelum Islam. Ini lingga. Ciri khas lingga. Ini kalau misalkan kalau daerah Sumatera itu agak bengkok, melengkung. Nah, ini yang keunikan ini. Ini ketemuin ini lambang lingga siwa, kesuburan. Lambang lingga siwa. Jadi salah satu keunikannya juga ya Kimaulnya. Iya. Jadi Pangeran Tubagus Atip eta teh kan bin Sultan Ageng Tirtayasa, bin Sultan Agung Banten. Jadi anak cucu dari jadi Sultan Raja-Raja Banten. Alhamdulillah makamnya tadi di dalam, dan di sekitar areal makam Tubagus Atip banyak seperti ini ya. Ini luar biasa berarti perpaduan. Kimaul sering kesini? Sering. Alhamdulillah. Masya Allah. Apalagi pas bulan malam ngambil Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, sampai parkiran juga nggak muat, kadang dibawa. Masya Allah. Kadang juga yang ziarah juga ada paling tempat ya di sini kadang. Salah satu bukti bahwa almarhum itu adalah orang baik semasa hidupnya, karena sampai sekarang masih diziarahi. Bukan yang ini ya, sedulur kuburannya bukan. Yang tadi di dalam ya Kimaul. Iya. Bukan lamunan ini mah. Ini biasanya dipakai buat tempat ibadah dulu zaman sebelum Islam. Tapi adabnya beliau nih, adabnya almarhum nih luar biasa. Tidak dihancurkan, ya kan? Tidak dirusak ini sama almarhum, dijaga. Mantap. Coba kita ekspedisi lagi keliling Kimaul. Kita ke arah lurus. Let's go. Yuk, enggak. Ada lagi Kimaul. Ada lagi. Ya, ini luar biasa nih. Ini asli ya, sedulur, bukan buatan zaman sekarang, ini asli nih. Ini asli zaman dulu nih. Asli yang ini nih. Masya Allah. Ini ada pohon tua ya. Keringnya sepertinya udah mati pohonnya, tapi udah tua ini pohon nih. Enggak tumbang-tumbang enggak. Nggak tumbang-tumbang ya? Dari dulu udah ada Kimaul ini ya? Ada. Nah ini juga nih. Ini makam nih. Ini makam tua nih. Dari apa? Iya naon? Iya, nisan. Dari nisannya kalau buatan sekarang ini tidak seperti ini ya Kimaulnya. Nisan modern. Ini luar biasa ini. Tuh banyak makam-makam tua di sini, luar biasa. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wah, dapat dipastikan dulunya di sini nih tempat ibadah sebelum umat Islam juga. Namun bukan mungkin ya, kita yakini almarhum Pangeran Tubagus Atip bin Sultan Ageng Tirtayasa itu akhlaknya baik, adabnya baik ya Kimaul. Jadi peninggalan walaupun beliau menempati daerah sini tidak dihilangkan sama beliau, tidak dirusak. Nah, kita gelingga. Ini mah nisan. Tidak dihilangkan, tidak dirusak oleh beliau, dirawat, dijaga. Inilah contoh kearifan, kebijaksanaan
contoh budi pekerti yang luhur dari para pendahulu-pendahulu kita ketika melakukan syiar Islam melalui metode dakwah kah, melalui metode berdagang kah. Pendahulu-pendahulu kita itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan. Makam Keramat Tajuk, makam Pangeran Tubagus Muhammad Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa, yang di dalam juga ada makam adiknya bersebelahan di sebelah selatannya itu makam Ratu Ayu bin Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di tempat kita duduk sekarang ini sebagian juga pangeran-pangeran, raja-raja ini Tubagus ini sudah tua ini, tapi untuk keramiknya memang diperbarui, ini baru, tapi makamnya sudah tua karena tandanya ada batu lingganya juga, kemudian tengahnya sudah ada pohon besarnya. Ya sedikit kilas balik tentang buat seluruh yang belum tahu ya, buat seluruh yang belum tahu siapa Tubagus Atif. Tubagus Muhammad Atif, Pangeran Tubagus Muhammad Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang ulama besar penyebar Islam yang diutus oleh ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau diutus oleh ayahnya di mana pada saat itu situasi politik di Kesultanan Banten agak sedikit terjadi perenggangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Pangeran Tubagus Atif memilih untuk tidak memihak. Kemudian ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan beliau supaya tidak terseret ke area konflik, karena ini konfliknya konflik internal, konflik keluarga. Ya Allahu a'lam bishawab. Tapi menurut catatan sejarah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari beberapa narasumber yang ada juga seperti itu ceritanya. Kemudian Pangeran Tubagus Atif diperintahkan ke wilayah Tangerang ini. Dulu belum Tangerang ini dulu namanya masih Benteng Selatan Banten, cikal bakal dari Tangerang ini. Jadi Tangerang ini dulu namanya Benteng Selatan. Nah, alhamdulillah di wilayah Tangerang ini memang banyak sekali situs-situs bersejarah, mulai dari situs bersejarah sampai peninggalan prasejarah. Kemudian banyak makam-makam keramat juga, makam-makam para ulama-ulama penyebar Islam, bahkan era-era sebelum Islam di Tangerang ini luar biasa banyak. Pangeran Tubagus Atif kurang lebih sekitar tahun 1600-an menurut catatan histori yang ada ya. Sekitar tahun 1667 Pangeran Tubagus Atif diutus oleh ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa ke wilayah Benteng Selatan Banten atau sekarang adalah Tangerang Selatan ya. Kemudian bertemu dengan seorang wanita, Siti Almiyah. Jika saya tidak salah, Siti Almiyah. Beliau menikah dengan Siti Almiyah, yang Siti Almiyah adalah warga asli Cilenggang. Nah, asli sini istrinya. Siti Almiyah teh asli Cilenggang, asli Benteng Selatan Banten, belum jadi kota Tangerang, Selatan, belum ada Kabupaten Tangerang, masih Benteng Selatan. Beliau dikaruniai 4 orang anak. Nah, jadi yang dimakamkan di sini ada Tubagus, para Tubagus yang dimakamkan di sini itu insya Allah nasabnya terus sampai kepada para wali, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak juga di sekitar sini dimakamkan keluarga-keluarganya dan keturunan-keturunan dari Sultan Ageng Tirtayasa selain daripada Muhammad Tubagus Atif ini. Dan syiarnya Tubagus Atif itu pada saat itu tidak sendiri. Pada saat diperintahkan ayahnya dari Banten lama ya, dari Kesultanan Banten menuju Benteng Selatan ini, beliau bersama siapa sih? Sama adiknya ya. Adiknya itu laki perempuan? Wanita ya, perempuan. Berdua
juga syiarnya, dakwanya. Nama dari adiknya adalah Ratu Ayu. Ratu Ayu binti Sultan Ageng Tirtayasa, itu adiknya Pangeran Tubagus Ati. Mereka berdua bersyiar Islam, dakwah secara halus, secara baik. Tidak ada unsur pemaksaan. Luar biasanya pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama besar Islam kita itu luar biasanya pada saat dulu itu memang benar-benar tidak ada metode perang ya yang masuk di Nusantara ini. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan. Banyak metodenya dakwah, metodenya dengan syiar, metodenya dengan berdagang. Jadi tidak ada satupun catatan sejarah yang menyatakan Islam masuk ke tanah Nusantara dengan menjajah, dengan menyerang, dengan menindas. Tidak ada. Alhamdulillah Islam masuk ke Nusantara ini dengan jalur damai, dengan perdagangan, dengan syiar, dengan dakwah. Ya, tidak mendiskreditkan agama lain, tidak. Ini kita berbicara dalam konteks syariat Islam aja. Itu syariat Islam dibuat untuk orang-orang Islam. Ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai lepas dari koridornya. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang non-Islam, non-Muslim, ya jangan komplain, jangan marah, karena yang lagi dijelaskan untuk orang-orang Muslim. Gitu. Ya teman-teman yang non-Muslim tidak menjalankan syariat Islam, ya nggak apa-apa, kan bukan Muslim. Kalau teman-teman non-Muslim menjalankan syariat Islam, ya aneh. Mendingan masuk Islam. Kalau kecuali ada orang Muslim, orang Islam tidak menjalankan syariat Islam, nah itu baru tegur. Tapi kalau misalkan teman-teman non-Muslim tidak sependapat dengan syariat Islam, ya itu syariat Islam dibuat untuk orang-orang Islam. Gitu. Jadi sebelum lari lebih melebar ke arah sana, pembicaraan tadi bahwa Islam masuk dengan jalur dagang, jalur dakwah, dengan syiar rahmatan lil alaminnya. Pada Allah mengutus Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi itu akan akhlak, menebarkan kebaikan, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Bukan berarti agama lain masuk dengan jalur ya wallahu a'lam bishawab gitu kan. Maksudnya saya nggak mau lari ke arah sana nih, jadinya ini energinya udah mulai nih, udah makin ini ya, energinya udah mulai nih. Awalnya mau perang nih. enggak. Oke, jadi kayak gitu sekilas tentang Pangeran Muhammad Tubagus Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa. Ki Maul memang rusuh, kagak mau ngomong-ngomong. Dan hari ini berdua, kenapa hari ini berdua? Pertama Abah Benggol, Bang Aris Ya, meriang. Kemudian Bang Bonek, lelah. Bang Bonek lelah habis ada tugas negara. Ya alhamdulillah, insya Allah Allah berikan kesehatan kepada sedulur-sedulur kita yang tidak bisa ikut hari ini. Hari ini saya berdua Kang Maul, saya ngoceh dulu. Puasa nih jam berapa ya? Jam 8 lewat 8, alhamdulillah. Insya Allah nanti mau ke daerah mana lagi kita lihat nanti. Allah mudah-mudahan itu Allah berkati. Tapi ini perjalanan di makam keramat Tajuk, makam keramat Tubagus. Tubagus itu kependekan ya. Kalau panjangnya itu adalah Ratu Bagus. Ratu Bagus itu maksudnya wong gede. Wong gede itu pembesar, orang besar. Bukan berarti membesar-besarkan dirinya. Jadi ulama Tubagus itu, Ratu Bagus itu ya, Ratu Bagus itu pada saat zaman ke wali, zaman wali, orang-orang yang menyandang gelar Tubagus atau Ratu Bagus atau wong gede itu udah yang benar-benar dari jalur fikihnya paham, jalur syariatnya berjalan, Al-Qurannya hafal, pemahaman tentang agamanya mendalam, dan pengetahuan pemerintahan, politik, kesehatan dan lain-lainnya sangat menguasai. Jadi umumnya seperti Syekh Habib, tapi Habibnya harus benar-benar paham, bukan sembarangan. Kalau yang cuma sekedar Habib doang mah banyak. Bukan, makanya janganlah kalian berbangga. Sedikit pesan buat sedulur semua, jangan pernah bangga akan nasabmu. Jangan pernah bangga engkau keturunan siapa. Jangan, karena dulu para pendahulu, para leluhur kita, para aulia Allah, para wali Allah, para sunan, para sahabat Nabi, bahkan khalifah-khalifah yang memang hidup, bahkan zamannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far Asy-Syiddiq, Sayyidina Ubaidillah, Sayyidina Isa, Sayyidina Rumi,
itu tidak ada yang berkata saya anak cucunya Sayyidina Ali, saya anak cucunya Rasulullah. Tidak, mereka berperang dulu, mereka jihad dulu, mereka berjuang dulu. Jadi buat dulur-dulur, jangan pernah bangga akan nasab. Jangan pernah bangga, jangan. Tapi malulah akan gelar yang disandang. Kenapa? Karena dulu pendahulu kita tidak mengandalkan nama besar ayah-ayahnya, semuanya berjuang. Kanjeng Sunan Kalijaga meninggalkan Majapahit menuju ke tanah Sunda tanpa embel-embel anak raja. Beliau anak bupati. Pada saat itu ayahnya Bupati Tuban, penguasa di wilayah daerah Tuban, masih wilayah kekuasaan Majapahit. Tapi tidak menjual nama. Saya anaknya Bupati Tuban, tidak. Beliau menjadi seorang santrinya Sunan Bonang ya. Sunan Bonang Maulana Makdum Ibrahim. Itu tidak berkata ABCD. Tetap membumi, ikuti ajaran Kanjeng Nabi baginda besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin berilmu, semakin membumi. Karena tidak ada gunanya orang yang memiliki banyak ilmu apabila ilmunya tidak disalurkan kepada bawah. Karena yang dimintai pertanggungjawaban nanti pada saat di akhirat bukan seberapa banyak engkau memiliki ilmu, tapi seberapa banyak engkau mensiarkan dan mengamalkan ilmumu di dalam kehidupanmu di dunia. Jadi buat sedulur-sedulur, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan leluhur, tapi jangan menggunakan juga nama besar leluhur untuk sedulur-sedulur bergaul, untuk sedulur-sedulur menjadikan citra diri supaya dipandang. Jangan. Buktikan dengan keilmuan, ketawaduan, dengan pembuktian, dengan mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari semasa hidup, untuk menjadi manusia yang berguna kepada sesama, karena kita semua sama di mata Allah. Nanti di sidang di hari akhir nanti tidak ada yang ditanya, kamu itu bagus bukan, kamu Habib bukan, kamu Syekh bukan, kamu anak wali siapa, kamu keturunan wali siapa. Tidak seperti itu. Tapi siapa Tuhanmu, apa kitabmu, siapa nabimu, tanganmu, kakimu, ilmu yang kau punya digunakan untuk apa. Itu perjalanan kita ke makam Pangeran Bagus Muhammad Khatib. Bagus Muhammad Khatib hari ini. Alhamdulillah jalan lancar. Alhamdulillah masuk ke dalam kimaulnya. Biasa mau ditutup, kita ziarah juga di luar. Tapi alhamdulillah sih ini dipermudah dibuka. Wali Allah ini luar biasa. Beliau datang ke sini bukan cuma karena anak sultan, tapi karena memang syiar. Kerja beneran. Jadi apa yang beliau raih, apa yang beliau dapat itu ya karena memang beliau kerja melakukannya. Kita lanjut ke next trip. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ingat selalu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan bangga kita keturunan siapa, tapi pikirkan siapa nanti yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.